Hai hai halo, kembali lagi di channel Laras Ayas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sleepers. Sleepers adalah sebuah film drama kejahatan tahun 1996 yang disutradari oleh Barry Levinson. Di awal film, diperlihatkan 4 pria yang sedang menikmati waktu senja. Mereka berempat bersahabat dari kecil. Sage, John, Thomas, Michael tinggal di sebuah daerah bernama Hell's Kitchen. Di daerah itu, kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat umum terjadi. Dan jika ada orang yang melakukan bisnis narkoba, mereka akan terkena hukuman mati. Shake merupakan anak yang jahil. Terlihat saat Shake dan John melakukan kejailannya memasuki bilik pengakuan dosa, karena mereka ingin merasakan menjadi pendeta. Lalu, masuklah seorang wanita yang mengaku telah melakukan sebuah dosa, yaitu berselingkuh dengan suami orang. Dan karena perbuatannya itu, dia sekarang sedang hamil. Saat malam hari, Shake dan John, Thomas, dan Michael mengajak teman wanitanya bernama Carol untuk melakukan kejailannya. Mereka mengintip wanita-wanita yang sedang mengganti pakaian. Mereka sangat senang sekali melakukan itu. Di daerah Hell's Kitchen, terdapat seorang penguasa. Dia memiliki beberapa bar dan seorang penyelundup narkoba. Dia bernama King Benny. King Benny memiliki masa yang kelam saat kecil. Dia pernah dihajar oleh seseorang hingga mengakibatkan dia kehilangan semua giginya. Lalu, dia membalas orang itu dengan kejam. Karena aksinya itu, dia dikenal oleh orang-orang yang menjadi penguasa di daerah itu. Terlihat, Shake sedang mendatangi King Benny untuk meminta pekerjaan. Di keesokan harinya, di mana hari pertama Shake bekerja, dia disuruh mengantarkan uang suap kepada seorang polisi. Namun saat di jalan, Shake bertemu dengan dua preman. Preman itu ingin merebut uang yang dibawa oleh Shake. Beruntung, Shake ditolong oleh pria tua yang membawa senjata. Shake yang merasa ketakutan setelah kejadian itu meminta kepada bosnya untuk mengajak 3 temannya yang bekerja dengan dia, dan permintaannya disetujui. Sialnya mereka, pekerjaan yang mereka lakukan itu ternyata diketahui oleh seorang pendeta bernama Bob. Pendeta Bob ini dahulunya anak buah King Benny. 1 tahun kemudian, terlihat John sedang terluka dan berada di rumah sakit, dikarenakan dia dihajar oleh pacar ibunya. Pendeta Bob yang merasa kesal, akhirnya mengancam pacar ibunya John untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Karena pacar ibunya John mengetahui kalau pendeta Bob dahulunya mantan anak buah King Benny, langsung merasa ketakutan dengan ancamannya. Skin berpindah saat mereka sedang berjemur di musim panas. Lalu mereka merasa lapar. Di waktu yang bersamaan, Shake melihat seorang pedagang makanan. Mereka pun menyusun rencana untuk mencuri makanan itu. Shake sebagai umpan dan teman yang lainnya mengambil makanan itu. Rencana mereka pun berhasil dilakukan. Tidak hanya mengambil makanannya saja, mereka juga mengambil gerobak pedagang itu lalu menjatuhkannya ke sebuah tangga. Saat mereka sedang menjatuhkan gerobak itu tanpa sengaja mengenai pria tua dan membuatnya tewas. Karena kejadian itu mereka harus masuk ke dalam penjara selama 18 bulan. Terkecuali Shake yang hanya mendapatkan hukuman selama 12 bulan. Saat sudah di dalam penjara, terlihat Shake didatangi sipir bernama Sin. Lalu dia menyuruh Sin membuka bajunya dan menyuruhnya memakainya kembali. Ketika waktu makan siang, Michael yang sedang membawa makanannya tiba-tiba ditumpahkan oleh seorang napi senior di sana. Michael langsung menghajar orang itu, dan keributan pun terjadi. Lalu datanglah Sin dan langsung menyuruh mereka berhenti melakukan keributan. Lalu, Sin menyuruh Michael, John, Thomas, dan Shake memakan makanan yang berada di lantai sebagai hukuman. Beruntung datang seorang sipir yang menghentikan kejadian itu. Tidak sampai di situ saja hukumannya.
Sin membawa mereka berempat ke sebuah ruangan, lalu mereka dipaksa melakukan seks. Sin mengancam mereka untuk tidak mengatakan kejadian itu kepada siapapun atau mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih parah. Terlihat, pendeta Bob datang menemui Seks. Dia bercerita kalau dia dulu pernah masuk ke dalam penjara itu juga bersama temannya. Pendeta Bob sangat mengetahui apa saja yang terjadi di dalam penjara itu, karena dia juga merasakannya dulu bersama temannya. Temannya hingga merasakan depresi dan melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, diadakan perlombaan football antara tahanan melawan sipir. Michael mempunyai rencana untuk mengajak Rizzo, karena Rizzo sangat hebat. Mereka pun berhasil mengalahkan para sipir itu. Namun, karena sipir merasa malu, mereka dihajar oleh para sipir di sana. Akibat kekerasan itu, mereka harus mendapatkan perobatan di rumah sakit dan juga dikurung di ruang isolasi. Bahkan, Rizzo hingga tewas karena disiksa. Di tahun 1968, terlihat mereka sedang mengobrol serius dan juga bertepatan satu hari sebelum seks bebas. Sebelum seks bebas, saat malam hari dia dan teman yang lainnya dibawa oleh para sipir untuk melakukan seks kembali. Lalu, film berlanjut 13 tahun kemudian. Di sebuah bar, terdapat John dan Thomas sedang santai. Mereka berdua sekarang sudah menjadi buronan. Saat mereka sedang santai, mereka melihat Sin sedang makan di bar itu juga. Lalu mereka langsung membunuhnya. Karena kejadian itu, mereka berdua kembali masuk ke dalam penjara. Lalu terlihat Sykes sedang mengunjungi mereka berdua. Mereka berdua menjelaskan kalau mereka sudah membunuh Sin. Sekarang Sykes bekerja sebagai juru tulis koran, sementara Michael bekerja sebagai asisten jaksa. Ternyata semua ini sudah mereka rencanakan. Michael akan menjadi jaksa penuntun John dan Thomas, dan akan berpura-pura kalah. Karena ini memang rencana mereka untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan para sipir di penjara itu. Lalu mereka mendatangi King Benny untuk meminta tolong memberi tugas kepada pengacara bernama Danny. Pengacara ini selalu kalah dalam persidangan. Kemudian, Sykes mengunjungi Carol dan meminta tolong kepada Carol untuk mencari informasi, karena Carol bekerja sebagai pelayanan sosial. Ketika di persidangan, Michael berpura-pura akan menunjuki saksi dan bukti atas kesalahan John dan Thomas untuk meyakini para juri. Skin berpindah saat Sykes dan Carol mendatangi pendeta Bob untuk meminta bantuan. Namun Bob menolak karena tidak mau berbohong. Namun, Sykes menceritakan semua kejadian masa lalunya kepada Bob, dan itu membuat Carol merasa iba kepada Sykes. Lalu, di persidangan kedua, terlihat seorang wanita berperan sebagai saksi dan menjelaskan kalau dia hanya melihat sedikit wajah saja pelaku. Lalu, saksi kedua mengatakan kalau dia melihat langsung wajah mereka berdua, dan itu membuat John dan Thomas terbebani. Sykes melanjutkan rencananya untuk memburu sipir Styler, dan dibantu Nick, keponakannya King Benny. Lalu, Nick diberikan sebuah pistol yang memiliki sidik jari atas pembunuhan pengedar narkoba yang terlibat kejahatan dengan Styler. Terlihat, Carol bertemu dengan Michael. Dia menjelaskan kalau mereka berdua bisa bebas tergantung dari kesaksian pendeta Bob. Sykes melanjutkan lagi pemburuannya terhadap sipir bernama Edison. Dia meminta bantuan lagi kepada King Benny. Kebetulan, Edison memiliki hutang yang besar kepada King Benny, akan melunaskan utangnya sebagai rencananya. Lalu, King Benny mendatangi Raja Narkoba. Raja Narkoba itu merupakan kakak dari Rizzo yang terbunuh akibat siksa Edison di penjara. Lalu King Benny meminjam uang kepadanya atas nama Edison, dan menyuruh menagih uang itu kepada Edison. Saat King Benny ingin pulang setelah mendapatkan uang pinjaman itu, dia menjelaskan kepada Raja Narkoba tentang kematian adiknya yang dibunuh oleh Edison. Raja Narkoba itu terlihat sangat marah, karena selama ini yang dia tahu adiknya meninggal karena penyakit pneumonia.
Lalu, sisa satu lagi sipir yang diburu oleh mereka, yaitu Ferguson. Terlihat dia datang di persidangan. Michael lalu memberikan pertanyaan tentang hubungan dia dengan Shane. Lalu, Denny menanyakan tentang kekerasan yang terjadi di penjara selama Ferguson menjadi sipir, dan dia tidak mengakuinya. Denny juga menanyai tentang perlakuan seks yang dilakukan Ferguson dan Shane terhadap tahanan di penjara. Hakim pun terkejut mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, sampai dia tidak menyadari kalau pertanyaan-pertanyaan itu menyimpang dari kasus yang sedang dia jalani, dan akhirnya Ferguson mengakui kesalahannya itu. Lalu diperlihatkan Edison yang tidak mampu membayar utangnya kepada raja narkoba, dan akhirnya dia dibunuh olehnya. Sekaligus dendamnya karena Edison sudah membunuh adiknya. Sementara Styler berhasil ditangkap oleh Nick. Kembali lagi di persidangan, saat pendeta Bob menghadiri sidang itu sebagai saksi. Dia mengaku kalau dia, John, dan Thomas sedang menonton pertandingan basket pada saat itu. Bahkan, dia membawa 3 buah tiket pertandingan basket, dan juri pun mempercayainya pengakuan tersebut. Berkat kesaksian dari pendeta Bob itu, akhirnya John dan Thomas dinyatakan tidak bersalah, dan akhirnya dibebaskan. Dan pada akhirnya mereka berempat bisa berkumpul lagi. Sebelum film berakhir, diperlihatkan John meninggal akibat overdosis. Thomas meninggal karena tertembak, sementara Michael dan Carol hidup di sebuah desa dan tidak menikah. Namun, Carol mengadopsi seorang anak dan diberi nama lengkap, yaitu John Thomas Michael Martinez, dan dipanggil Shake. Film ini berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Lorenzo Carcaterra, atau Shake. Oke guys, sekian video kali ini ya. Jangan lupa saksikan untuk video selanjutnya. Bye-bye.